Baik, rekan tani semua, kita perkenalkan dulu. Nama saya Mbah Soka Sesat. Hari ini saya berkunjung ke kebun Losembi milik beliau Pak Samlawi. Hari ini kita berkunjung ke kebunnya Pak Samlawi, kebun Losembi di Kateki, Salaman, Magelang. Gitu ya Pak ya? Iya. Terus boleh nanya-nanya Pak? Oh, boleh. Saya itu tertarik dengan Mami Sapote yang punya jenengan sampai sudah ke seluruh antero Nusantara. Itu sudah banyak yang dengar. Alasan apa Bapak memilih varietas atau Sapote itu? Dengan basic saya sebagai penangkar, dan saya telah mengamati 10 tahun yang lalu itu dari sisi harga bibit. Harga bibit termasuk fantastis, dan seiringnya waktu kita mulai mencari informasi dari pasar buah. Ternyata pasar buah juga sangat menjanjikan sekali untuk kedepannya. Oh, Bapak cerita buah, terus berapa lama dari tanam sampai berbuah itu Pak? Dari tanam sampai berbuah itu tergantung jenis perbanyakan. Kalau perbanyakannya itu susuan, itu 1,5 sampai 2 tahun. Tapi kalau sisip ya rata-rata 1,5 sampai 2 tahun juga. Jadi berpengaruh antara susuan atau sisip tempel itu ada pengaruh di pembuahan Pak? Jadi karena mengikut sertakan material yang cukup banyak. Yang dari susuan Jadi itu? susuan kan biasanya kan yang kita ambil itu batang atasnya sudah mulai berbuah. Jadi kita selama ini mencoba untuk seleksi juga, karena kita sudah punya kebun yang sudah bisa membedakan mana yang produktif dan kurang produktif, dan yang warnanya merah ngejreng dengan warna yang kurang. Dalam kurun berapa lama tanaman Sapote itu mampu menghasilkan buah dalam kisaran tahun menurut prediksi atau pengalaman yang sudah Bapak capai sampai saat ini? Jadi pengalaman yang saya peroleh dari selama ini kita juga berkebun walaupun hanya 250 pohon, itu kita bedakan yaitu dengan kita bedakan dengan cangkok sama sisip dan susuan itu tadi. Kalau cangkok itu pengalaman kita itu masih selama ini pengalaman kita ketika usia 4 tahun ada yang mati, padahal kan sudah produksi. Sayang ya Pak ya, kalau Iya. dari cangkok itu sudah segitu buahnya sudah berbuah, sudah mulai produksi, terus mati itu dikarenakan apa? Jadi karena akar yang berkembang di situ belum begitu kuat ya, tidak seperti dengan yang Susuan dengan batang bawah, atau karena batang bawah. susuan kan batang bawah, terus sisipan juga kita mengandalkan untuk yang ditanam itu batang bawahnya dengan akar tunggal yang cukup kuat. Terus kalau Bapak itu sudah mengembangkan begitu banyak tanaman, varietas apa saja yang sudah Bapak panen dari kebun itu? Jadi kita berbicara awal ya, Ya, kita akan sebenarnya memprioritaskan di Magana. varietas Magana. Tapi ternyata karena mungkin tidak validnya yang kita beli, itu kan banyak yang muncul jenis-jenis baru. Jadi Bapak malah menemukan varian-varian baru atau mutasi dari tanaman Sapote itu? Menurut saya, pengalaman saya itu mutasi. Karena termasuk diantaranya yang paling mudah mutasi itu dari biji. Dari biji, Iya, sedangkan kalau Bapak dari biji itu sangat banyak ya, Iya. dari hasil panen kebun sendiri. Iya. Apa Iya. saja yang Bapak kembangkan selain Mami Sapote? Jadi kita mengembangkan tanaman-tanaman yang kita kebunkan ya. Iya. Jadi kita mulai yang kira-kira prospeknya cukup bagus di pasar. Contohnya? Contohnya alpukat. Alpukat. Iya, yang selama ini mungkin kan alpukat itu kan juga agak trauma, khususnya di daerah-daerah tertentu, karena kan dengan harga pasar yang ya mungkin katakanlah tidak semput.
Tapi dengan kondisi sekarang, kebutuhan apokat yang begitu luar biasa, saya anggap luar biasa, dan pasarnya itu luar biasa, dan tidak mengenal biasanya kan kalau 4 tahun yang lalu itu hanya bulan-bulan tertentu yang harga itu nyampe 30. Kalau sampai saat ini? Saat ini kita mencoba mencatat ya panenan dari hampir di setiap bulan itu harga hampir stabil. Hampir stabil, artinya di dalam Iya. musim kemarau, musim hujan, harga apokat Iya, hampir sama. hampir Iya. menyamai Jadi selisih rata-rata itu gitu antara ya. 5.000 tidak sampai 10.000. Kalau dulu bisa separuh. Petani untung dong Pak. Iya, Oh. sebenarnya kan yang kita bidik itu ketika kita tes pasar ternyata jenis-jenis tertentu sangat diminati. Nah, Itu yang jadi masalah. kalau Yang jadi- begitu apa pilihan varietas yang jadi andalan Bapak? Jadi yang jadi andalan saya itu kan apokat aligator sama Miki. Aligator. Karena kan mudah produksinya dan sangat produktif. Artinya kita memilih yang di pasar itu kan kita juga tes pasar. Ya misalnya di Jogja, di Gamping, sama di Semarang. Itu ternyata juga pasarnya sangat bagus. Karena Bisa. tampilan aligator kan sangat menarik. Apa saja yang jadi unggulan di kebun Bapak varietas alpukat itu? Jadi pilihan saya yang adaptasinya mudah, pasarnya juga tidak ada kesulitan untuk memasarkannya. Pemasaran buah. Iya, iya. Terus apa yang membuat mudah diterima di pasaran kalau Bapak mengandalkan alpukat yang apa tadi jenisnya Pak? Aligator Aligator sama sama Miki. Iya, iya. Apa kelebihan buah tersebut? Jadi tampilan. Kalau Miki memang daging buahnya cukup bagus. Bagus ya. Insya Allah kan memang jenis apokat yang premium lah. Ya. Tapi kalau aligator itu saya menyimpulkan kalau aligator itu tidak akan pernah menjadi apokat premium karena dengan kualitasnya buah, tapi tampilannya dan diminati pasar itu Super kan ya, jadi Pak, ya? pilihan. Terus adaptasinya bagus. Oh gitu. Iya, di DPL rendah maupun di DPL tinggi. Bisa berbuah. Bisa Dan berbuah. sangat lebat. Sangat lebat. Alhamdulillah yang kita coba di DPL 300 sampai 400. 700 ya. Terus sampai saat ini di lahan Bapak populasi tanaman alpukat sudah berapa yang dikebunkan? Kalau jumlah itu sekitar 1.000. 1.000 dalam berapa? Jadi di luas lahan? DPL 300 dan di DPL 700. Karena apa? Karena kita memilih 2 DPL itu kita memang berusaha untuk tempat saya berkebun itu tempat pembelajaran bersama, tempat belajar bersama, Tempat edukasi. tempat edukasi. Betul Informasi sekali. yang sangat konkret. Iya, iya, iya. Benar-benar Jadi dari istimewa. permasalahan apokat, apa yang menjadi kendala di situ kita bisa tahu Dikupas semua. tuntas di situ, Betul, betul. disampaikan lugas seperti Iya, iya, iya. Nah, benar-benar mantap. Beliau benar-benar mantap. Sejauh ini Bapak sudah produksi berapa banyak di budidaya tanaman kebun Lesembi itu Pak? Jadi untuk semua jenis kira-kira ya antara 50 sampai 60 ribu. 50-60 ribu. Iya. Itu dari kebun Dari Lesembi kebun sendiri ya. Lesembi sendiri, dari Terus, beberapa jenis tanaman. Itu alpukat sudah berapa banyak yang Bapak keluarkan? Apokat kira-kira itu antara 25 sampai 30 dari beberapa 30.000. ukuran. Dari berbagai Ada spek. yang iya dari beberapa spek, dari ukuran kecil, Sampai menengah sampai yang tabulapot. yang sampai Iya, tabu lampot juga ada Pak? Iya. Kalau yang tabu lampot itu ada kelebihan lain. Jadi tabulapot itu kan biasanya kan yang punya pekarangan sangat terbatas. Solusi itu ya Pak ya? Solusi Untuk tanam menanam. Kita buah masih dalam bisa pot. menanam dalam pot gitu ya. Sejauh ini penjualan Bapak sampai di mana? Apakah benar kata-kata orang seluruh antero Nusantara? Itu Pak. Ya insya Allah untuk penjualan itu kita 3 besar ya, 3 besar daerah penjualan. Iya. Misalnya Sumatera, Kalimantan, Sumatera, sama Jawa. Kalimantan, Jawa. Iya, Sulawesi kan tidak begitu banyak. Tapi juga Iya, sampai Sulawesi sampai juga. Sulawesi. Artinya benar kata orang bahwa Lesembi penjualan bibit benar-benar seantero Nusantara. Ya, Selamat ya, Pak, ya. mendekati. Iya, iya. Selamat dan sukses. Ya, Semoga Pak Sam
Amin, sebagai amin. pengelola kebun Losembi. Sukses selalu menyertai dan selalu Amin, berbahagia. amin. Nah, gitu dulu ya Pak ya. Iya. Boleh lihat kebunnya sebelum saya pamit? Oh, boleh. Jadi sebelum ke kebun, nah ini pas kebetulan ada sapote yang masak dari ukuran yang cukup jumbo dengan yang kira-kira 1,5. Nah, sebelum berangkat ke kebun, saya tak ganti kaos dulu. Oke, siap. Iya. Baik ya, terima kasih sebelumnya Pak. Iya, Coba iya. ini tak buka ya Pak Sam ya. Nah, monggo. Ini agak sulit Pak Sam. Ya, coba yang jumbo itu. Kalau yang jumbo itu takut nggak habis Pak, terlalu Iya. besar ya. Lalu ya biar cukup Kita lihat berisi dalamnya ya. Ada bijinya saudara, biji. Warnanya lumayan merah. Mantap. Kita coba yang ini aja, yang kecil. Gimana rasanya, Mas? Enak. Oh iya, syukur. Ini boleh dihabisin Pak? Oh boleh. Kita masih punya banyak ya. Kira-kira Panenan untuk ya? panenan minggu ini ada sekitar Bener-bener. 600-700. Ini bener-bener makanan Gitu aja. Ya. Cuman sayangnya banyak orang yang belum tahu. Khasiatnya sangat banyak. Ya, katanya, Pak. sangat luar biasa, termasuk antioksidan tinggi ya. Terus orang ini kalau sakit dalam, misalnya habis operasi, habis melahirkan, makan konsumsi buah ini cepat sembuh. Jadi itu sangat bagus, Membantu ya, kesembuhan. membantu mempercepat proses kesembuhan setelah operasi atau yang punya penyakit dalam. Kalau menurut saya bukan hanya itu saja Pak Sam. Iya. Ini bisa bikin orang menjadi mendadak kaya. Kalau tanam banyak ya. Terus dia penghasilan bisa melebihi Pak Camat. Kalau tanamnya banyak. Terus ini bisa dibikin apa saja Pak? Jadi bisa dibikin olahan jadi tepung atau itu juga harganya cukup fantastis menurut saya. Dan misalnya kalau kita memang mampu mengolah, misalnya selai itu dengan kalau yang buatan Prancis itu sudah $38, 37. Waduh, banyak sekali. Iya. Pak, ini ada yang di jus Pak Yan? Iya, monggo. Coba lagi ya Pak ya. Ya, silahkan untuk mencoba. Saya tak segera Ganti baju. Oh, siap. kaos gitu. Ganti, ya, karena siap. kan mau ke kebun, kalau sarungan nanti tak kewer-kewer. Ini tak habisin dulu ya Pak ya. Oh ya, monggo.
Jadi untuk memilih tanaman, jadi ada beberapa teknis, bisa dari kulit, bisa dari kita melukai. Karena kan tanaman buah sapote itu kita agak kesulitan untuk melihat yang tua maupun yang belum tua. Nah, jadi ini yang masak pohon. Kalau dari sisi warna, ini masih yang sedang. Artinya kita bisa memperoleh untuk buah jenis tertentu yang warna buahnya lebih ngejreng. Nah, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rasanya sudah lumayan. Manisnya ya Pak ya? Manisnya. Dapat manisnya. Rasanya macam kayak alpukat ya, kultur dagingnya, pulen. Sama teksturnya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang yang giginya sudah bolong-bolong, itu masih kita bisa makan dengan tidak perlu menggunakan tenaga, cukup karena saking lembutnya tekstur. Dan itu sudah mulai produksi. Jadi sangat banyak nih Pak. Iya. Bisa nempel semua, jadi semua. Jadi sapote itu cirinya tidak ada lowongnya. Artinya ketika kita sudah ada pentilnya itu berurutan. Artinya bisa berurutan. Nah, iya, sepanjang tahun. Cuman jadi optimal apa enggaknya itu tergantung juga cuaca, sangat berpengaruh. Satu cuaca, kedua pupuk, yang ketiga pengairan. Itu ya Pak ya. Ini terus apakah ini di pot bisa selamanya Pak? Kalau di pot itu kita harus menyesuaikan kondisi medianya sudah seperti apa. Sebenarnya ini kan sudah ganti 6 bulan yang lalu. Nah, berarti bisa jadi setiap setahun atau 2 tahun sekali? Jadi idealnya 1 tahun sekali. Iya, media tanam. Jadi tidak terjadi kejenuhan medianya. Gitu ya Pak? Iya. Jadi ketika sudah jenuh ya mestinya kita harus menyesuaikan juga pH-nya sudah berapa. Kalau pH di bawah 6 kan sudah sangat berpengaruh di pertumbuhan. Itu yang produksinya belum mesti optimal, tergantung jenisnya dan besar kecilnya tanaman. Varietas itu menentukan. Jadi yang kita coba sebenarnya kan kalau jenis itu kita ada sekitar 9 jenis. 9 jenis sapote yang sementara ini kita temukan 4 jenis yang memang di DPL 300 itu sangat cocok gitu. Misalnya jenis Havana, Magana, Loreto sebenarnya juga bagus di DPL 300. Cuman yang jadi masalah itu kan kalau kita untuk mendapatkan buah yang cukup besar itu kan tidak bisa. Jadi kira-kira mungkin di pot atau gimana? Jadi kan memang jenisnya. Varietas. Iya. Misalnya kita temukan jenis yang rata-rata hampir 3 kilo. Nah, itu varietas apa yang sampai 3 kilo? Nah, ini sementara ini kita kan karena kan dulu itu awalnya kita sekitar 8 jenis. Cuman ketika ditanam itu kan kita juga yang kita lihat buahnya. Jadi misalnya yang Magana, awalnya Magana belinya, tapi kan belum mesti valid. Iya, jadi kita kan misalnya yang kita tanam ini kan sementara
sementara dan mungkin tidak sementara saja. Jadi kita sambil nyeleksi mana yang produktif, mana yang kurang, mana yang besar jenis apa buahnya, mana yang kecil gitu. Sangat panjang. Sangat prosesnya sangat panjang. Jadi selama ini kita kan hanya terpaku pada jenis-jenis baru, tapi belum teruji buahnya bener apa enggak. Misalnya Loreto memang manisnya memang menurut saya juga sangat layak, tapi kalau untuk besarnya buah itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau pasar kita ini, kita pernah ngobrol-ngobrol dengan ya orang Vietnam, orang Thailand, itu tidak hanya dirasa, karena kan pihak konsumen itu menghendaki grade itu dari 9 on ke atas, Dan kita sudah bisa lampaui iya, jadi kita sudah bisa memilih mana yang insya Allah bisa grade rata-rata 1 kilo ke atas, itu yang Saya jenis. dengar-dengar Pak Sam dapat pesanan dari negara benua selain Asia, itu dari mana Pak? Itu dari ya Jazirah Arab sana. Dari Timur Tengah. Iya, sebenarnya kan kalau transaksi per batangnya sudah sudah deal, cuman terkendala di transportasi. Nah, semoga dimudahkan ya Pak ya. Iya, Semuanya itu harapan kita. Jadi sudah hitungannya kan insya Allah sudah masuk. Itu kita bisa, ketika itu memang nanti terjadi, kita masih butuh banyak biaya untuk riset di tanaman yang lain. Misalnya sementara ini kan belum ada yang meriset di booster kelengkeng misalnya. Iya, itu kan kita mencoba dengan teman-teman itu mencoba untuk meriset itu. Dan Saya uji jadi coba. ingat Pak, Bapak itu cerita booster, apakah Mami Sapote ini juga di booster? Jadi untuk meme sapote secara alami dia kan sudah mudah berbuah. Artinya Bapak tidak ada perlakuan tidak ada perlakuan untuk memaksa tanaman untuk berbuah, terutama Mami Sapote. meme sapote, karena kan memang kalau jenis yang kita tanam untuk bibitnya sekarang kan kita sudah bisa nyeleksi. Artinya yang kita ambil batang atasnya itu kan juga tanaman-tanaman yang besar, syukur yang produktif. Ini tanaman Bapak begini banyak, berapa tanaman populasi yang Bapak tanam? Populasi untuk yang tanaman pot itu mungkin ya persisnya saya tidak pernah menghitung. Mungkin kalau 1000 itu sudah ada, dari yang kecil sampai yang sudah mulai berbuah di pot. Jadi sebenarnya prospek sapote itu sangat luar biasa kalau kita berpikir pasar. Ya tidak hanya pasar dalam negeri, karena kan memang belum banyak yang mengenal. Iya, baik dari pemerintahan maupun kalangan swasta. Tapi kalau kita melihat ya kebutuhan sapote dunia misalnya, itu kan baru berapa persennya? Oh begitu, sangat luas pangsa pasarnya insya Allah ya sangat luar biasa. Misalnya yang sekarang penghasil olahan sapote itu baru Spanyol sama Prancis, padahal di daratan Asia kan juga kebutuhannya juga sangat banyak, termasuk India dan baru Korea. Tempat kita tingkat Asia yang paling besar ya Pak ya. Ya insya Allah itu dibanding Thailand sama Vietnam untuk populasinya itu ya masih mending di kita. Tapi juga nanti akan bermasalah ketika teman-teman yang punya kompetensi di situ di dunia tanaman tidak juga kurang memahami perspektif dari khususnya buah sapote. Oh iya Pak, ini saya lihat di sini ternyata bukan hanya Mami Sapote, ternyata alpukat ya, alpukat juga begitu sangat banyak. Ini Bapak punya banyak varietas, apa saja yang jadi unggulan? Jadi saya mulai berpikir kalau menjual kita kan orientasinya kan ke pasar.
Jadi kita sudah menguji beberapa jenis apokat yang mudah nanti setelah panen itu terserap pasar. Oh, gitu ya Pak. Misalnya kayak apa? Aligator itu sebenarnya kalau dari sisi kualitas juga sedang-sedang saja dan tidak akan pernah menjadi apokat premium, tapi pasarnya kan sangat menggiurkan sekali. Jadi kalau ada barangnya, saya per hari itu sudah ada permintaan sekitar 4-8 ton. 4-8 ton. Kalau dihitung tanaman sudah berapa puluh ribu. Kalau hitung-hitungan seperti itu, iya. Jadi ini Pak, tanaman sudah baru masih seperti ini kalau sudah buah ya Pak ya? Jadi Ini kalau usia, iya, pop sudah berbuah Pak. iya. Jadi kan kita untuk memilih jenis tanaman yang mudah berbuah di semua DPL, di semua ketinggian dari permukaan laut. Jadi kita kalau melihat asal apokat itu kan rata-rata kan asalnya kan dari dataran tinggi, tapi untuk jenis-jenis tertentu misalnya Miki, misalnya aligator, itu kan sudah adaptasinya kan sudah bagus, iya. Jadi bisa ditanaman di permukaan laut 300 meter itu sudah bagus. Bahkan teman-teman di Jember, di Blitar itu kurang dari 100 meter dari permukaan laut, itu ternyata juga hasilnya bagus. Iya, ada beberapa jenis. Jadi saya orientasinya ke pasar. Kenapa saya milih itu kan dengan pertimbangan insya Allah teman-teman yang mau belajar sungguh-sungguh di apokat itu belum ada 20% Dari belajar dengan benar. Oh gitu. Masalahnya kan rata-rata ya hanya kepingin nanem dengan hitung-hitungan keuntungan yang ya mestinya yang termasuk fantastis. Kalau memang Ini saya lihat kok ada kaki ganda. untuk kaki ganda itu kan sebenarnya itu untuk tanaman-tanaman yang tingkat risikonya tinggi.